Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Tri Ratna Jayanti dari SD Islam Hidayatul Hasan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bondowoso. Pada saat ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1a koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain secara mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya memberi materi pembelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan pencapaian materi lebih utama daripada memahami karakter peserta didik. Biasanya, saya hanya melihat dari nilai aspek kognitifnya saja, contohnya penilaian ulangan hariannya saja. Nilai peserta didik dianggap berhasil jika nilai sudah mencapai KKM. Selain itu, saya beranggapan bahwa peserta didik hanya sebagai objek pembelajarannya saja, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada pendidik. Saya tidak mempedulikan apakah peserta didik sudah benar-benar paham atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke tercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat. Saya pun hanya menuntut peserta didik untuk menghafal materi saja tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Sehingga saya sering mengeluh jika peserta didik tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang sudah saya pikirkan dan saya lakukan saat ini kurang tepat. Harusnya saya sebagai pendidik melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya kognitifnya saja, tetapi juga termasuk aspek efektif, spiritual, sosial, dan juga budaya. Peserta didik bukan hanya objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, peserta didik memiliki kebebasan berekspresi, berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, harus menjadi fasilitator pembelajaran. Sebagai pendidik, harus tulus dan ikhlas juga penuh dengan kesabaran, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Pendidik juga harus mempelajari karakter peserta didik, karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing guru harus menghargai karakter murid, memberikan kesempatan mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dengan melibatkan peserta didik, yaitu dengan berpihak pada peserta didik. Berikutnya, saya akan menerapkan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kreatif, kritis, komunikatif, dan juga kolaboratif. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas pendidik adalah memberi arahan yang baik. Selanjutnya, mengenali karakter peserta didik
dengan selalu menjalin komunikasi yang baik. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak.